Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan di video ini bagaimana caranya tahap-tahap install CMS Content Management System tentang WordPress. Nah, ini tuh tampilan awal dari WordPress itu sendiri seperti ini. Jadi kita habis nyimpen file WordPressnya di htdoc. Jadi itu tampilannya akan seperti ini. Jadi kayak ini tuh tampilan awalnya. Selamat datang di WordPress. Sebelum mulai kami memerlukan beberapa informasi seperti itu. Nah, lebih lanjutnya kita klik ayo. Nah, dari sini tuh udah diklik ayo. Dari klik ayo tuh kita lanjutin. Di sini tuh ada nama basis data. Nama basis data itu nama basis data itu nama database kita. Nah, sekarang lanjut kita ke database kita. Di sini tuh kita buat sendiri, kita buat baru database kita klik baru, kita buat baru, terus tunggu sebentar lagi loading. Nah, di sini tuh nama basis data kita klik, contohnya kita buat db websiteku, terus kita klik buat. Tuh udah berhasil. Nah, di sini tuh udah berhasil dibuat db websiteku. Nah, selanjutnya kita kembali ke WordPress tadi. Nah, itu kita ganti jadi nama db websiteku. Nah, udah kita klik, kita ganti jadi db websiteku yang sama kayak di itu. Terus ke nama pengguna. Nama pengguna di sini tuh dia berguna untuk pada saat kita login ke admin. Jadi bukan root. Nama pengguna itu di sini tuh nama penggunanya itu root. Tadinya kosongin aja karena ini tuh nama pengguna yang untuk database PHP adminnya. Gitu. Kalau public table itu jika kita membutuhkan tabel lebih dari satu, contohnya kita klik di sini wp websiteku. Terus kirim. Nah, sekarang di sini tuh udah tampilan bagaimananya. Nah, di sini tuh tampilan jalankan pemasangan. Kita klik jalankan pemasangan. Tunggu dia lagi loading. Nah, di sini tuh judul situsnya. Judul situsnya itu nama websitenya. Kita mau buat nama websitenya itu seperti apa? Contohnya di sini tuh gua mau buat kelompok 7 kelompok teknologi. Nah, di sini tuh nama pengguna. Di sini tuh berguna untuk pada saat halaman admin. Nah, ini passwordnya kita ganti password sebisa kita, semudah kita lah, yang semudah kita ingin. Contohnya kelompok 7. Nah, di sini tuh kita kan karena sangat lemah, jadi ya kita buatnya pakai karakter. Karakter itu berguna untuk ya seperti itu, untuk agar passwordnya dia jadi lebih bagus, jadi agak panjang dan gak lemah juga. Contohnya gue buat pagar dolar dan 123, kelompok 7 pagar dolar dan 123. Nah, terus sekarang kita buat di notepad loginnya itu namanya, nama penggunanya sama sandinya, supaya nanti pas di situ nggak salah kitanya. Jadi gini, kita copy aja sandinya. Terus kita install WordPressnya. Di situ tuh email itu sebenarnya karena kita ini masih pakai localhost, jadi itu tuh nggak penting-penting banget. Contohnya ini gue buat kelompok 7 @gmail.com. Nah, setelah itu tuh di situ ada ketampakan di mesin pencari. Itu maksudnya kalau kita nyari di Google, nyari kalimat apa kayak kelompok teknologi, biar muncul. Kalau dicentangin halangi, jadi itu nggak bakal muncul di Google-nya. Terus kita install WordPress-nya.
Tungguin aja, lagi loading, emangnya lama. Nah, di sini tuh udah berhasil kita loginnya. Nah, sekarang kita masuk yaitu ke nama pengguna yang tadi udah kita klik. Nama penggunanya kelompok 7. Terus untuk sandinya sendiri ikutin aja yang di situ ya. Itu kelompok 7 yang tadi kita buat. Terus untuk sandinya yang tadi kita buat kelompok 7 karakter 1 2 3 itu. Terus kita login. Nah, di sini tuh kita udah berhasil install WordPress-nya. Ini tuh halaman admin dari si WordPress-nya itu sendiri, bukan WordPress-nya, lebih tepatnya dari si halaman admin dari website kita yang kita buat, websiteku. Nama saya Dinda Puspita Dewi. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau fungsi-fungsi dari WordPress. Ini ada beranda, tentang, ada blog juga, ada kontak. Ini semuanya adalah tampilan dari WordPress. Kita klik kontak. Lalu kita coba buka beranda. Nah, ini adalah kolom beranda. Selamat datang di WordPress. Ini adalah fitur-fiturnya untuk menambahkan judul ataupun konten-konten yang ingin dibuat. Di sini ada juga aktivitas apa yang kita lakukan. Lalu pembaruan. Di pembaruan ini ada tentang pembaruan WordPress. Coba kita ke edit laman. Nah, ini beranda. Saya mau edit berandanya menjadi selamat datang di situs Ayo Belajar Teknologi. Memuat informasi tentang ilmu teknologi dan perkembangan teknologi. Lalu ini adalah kata-katanya, kita perbarui. Kita lihat, ini sudah menampilkan selamat datang di situs Ayo Belajar. Ini adalah bagian berandanya. Kita edit bagian berandanya, kita isi menjadi ilmu teknologi dari kelompok 7, mata kuliah pengolahan konten, tentang CMS WordPress. Sesuai dengan CMS-nya, kita perbarui. Lalu kita lihat tampilannya. Nah, ini sudah ya, sudah ada. Coba kita ke ini ada pengaturan tampilan, nanti dijelaskan. Lalu kita lihat situs. Kita lihat lagi, sudah. Lalu kita ke dashboard lagi. Ini tampilannya. Kita klik post ini mengenai tentang postingan-postingan atau berita-berita konten yang dibuat di sini. Kita bisa ada semua post. Kita klik. Di sini memuat banyak, ada judul, penulis, kategori, tag, dan tanggal. Penulisnya sesuai dengan nama penggunanya. Ini kita coba tambah baru.
ini adalah untuk menambahkan postingan. Kita punya berita, saya sudah siapkan apa itu CMS WordPress, pengertian dan sejarahnya. Kita copy paste saja. Ini adalah nama judulnya, apa itu CMS WordPress. Lalu kita klik isiannya yang tadi di bawahnya tentang sejarah perkembangan WordPress, lalu sampai WordPress dikenal di seluruh dunia. Nah, ini kita paste saja. Nah, ini sudah. Kalau mau di bold, kita klik aja yang tombol B, tapi saya nggak mau buat bold. Kita langsung terbitkan. Sebelumnya ukurannya kita atur ya, kalau mau standar, kecil, besar, atau paling besar juga terserah Anda. Ini juga ada kategori, langsung terbitkan saja. Ini visibilitas publik, ini di share-nya ke publik untuk semua. Ini terbitannya mau secepatnya atau beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian, terserah Anda. Lalu saran atau tambah tag, kalau mau nambah tag ke orang juga boleh. Ini kita nggak perlu, langsung terbitkan saja, lalu tampilkan. Nah, ini adalah hasil dari blog yang sudah dibikin tadi tentang apa itu CMS WordPress. Kalau mau diedit, tinggal klik edit. Ini kalau mau menambahkan informasi atau postingannya, kita nggak perlu, kita back aja. Lalu sini ada kolom komentar juga. Kalau misal ada yang mengunjungi situs, kita bisa lihat siapa yang komentar dan isi komentarnya apa aja. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, ini semua post sudah, tambah baru sudah. Nah, ini kategori ini untuk seperti folder ya, kayak kita mau kategori apa, misal kategori ilmu pengetahuan, nanti ada tentang ilmu pengetahuan, isinya apa aja gitu. Jadi khusus ilmu pengetahuan, nanti isian postingannya juga menyesuaikan kontennya gitu. Di sini deskripsinya juga diisi, kita save. Nah, ini sudah, lalu kita edit. Itu sudah selesai. Ini adalah tampilan dari WordPress kelompok teknologi. Ini blognya, berandanya juga. Oke, kita kembali saja. Lalu ini yang terakhir, yang tag. Kita coba lihat yang tag. Kalau misalkan kita mau nge-tag seseorang, klik saja namanya, deskripsinya juga apa, nanti tinggal di save, tambah tag baru, lalu sudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siti Marialita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai WordPress.
Sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari media dan laman. Yang pertama, media. Mari kita lihat ini. Pustaka media atau media itu bersifat seperti galeri dalam bahasa Jepang. Nah, di sini itu kita bisa mengupload atau mengunggah foto atau video yang akan kita sajikan di dalam web kita atau di dalam WordPress. Mari kita coba untuk menambahkan file baru. Di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu taruh berkas yang akan diunggah. Nah, bisa kita akan mengunggah ini ya. Nah, taruh sebelah sini. Nah, akan langsung, atau kita bisa pilih berkas. Di sini saya akan mengunggah video atau foto aja. Saya tinggal pilih. Itu berlaku sama dengan kita mengunggah video. Nah, jika sudah selesai, di sini akan tampil berbagai media yang telah kita unggah atau yang akan kita gunakan untuk web kita. Selanjutnya, tentang laman atau halaman. Di sini halaman itu akan mengatur seperti apa sih yang akan ditampilkan di dalam web kita atau di dalam WordPress. Nah, kita coba tambahkan laman yang baru. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Yang pertama, tambahkan judul. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah web atau halaman mengenai manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Nah, ini judul yang akan saya buat. Lalu untuk menuliskan ini, di sana di sini. Di sini saya telah menyiapkan kajian atau hal yang akan ditampilkan di dalam. Nah, di sini bisa seperti ini. Kita bisa mengatur hal-hal seperti apa yang akan ditampilkan, dan di sini juga ada pengaturannya. Yang pertama, dokumen. Di dokumen ada status dan visibilitas. Mengenai visibilitas di sini ini tuh maunya web kita itu dibuat untuk ditujukan kepada siapa? Entah itu publik, ada publik, private, dan terlindungi sandi. Di tiga opsi ini kita memilih, misalnya kita memilih publik, berarti web kita akan ditampilkan dan dilihat oleh semua orang selama mereka memilih atau mencari kata kunci sesuai dengan hal yang kita bahas. Yang kedua, private. Private hanya terlihat oleh admin atau editor situs. Di sini juga seperti layaknya kita mengupload di YouTube. Kita juga bisa public atau private. Itu juga sama. Private hanya kita saja atau hanya admin dan editor saja yang dapat mengupload, sedangkan orang lain di luar tidak dapat melihat dan terlindung sandi. Ini tuh maksudnya web kita atau nanti WordPress atau halaman kita bisa terlihat hanya orang-orang yang kita kasih sandi saja yang dapat melihat, tidak semua orang dapat melihat. Itu membatasi kayak lingkup dari halaman. Maka kita pilih public saja. Ini cancel, kita pilih public. Oke. Nah, untuk maksudnya terbitkan di sini kita dapat menjadwal kapan sih web kita atau kapan sih halaman kita akan diterbitkan. Entah itu misal besok jam berapa, hari ini jam berapa, itu bisa kita atur di sebelah sini. Nah, ini ada tanggal, jam, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu ke sini. Nah, ini ada permalink atau link URL atau link yang dapat kita bagikan. Nah, di sini ada gambar andalan. Gambar andalan di sini itu akan menampilkan gambar yang kita pilih untuk tampil di dalam web atau di dalam laman kita. Ya, seperti kita saja, seperti kamu Google atau mencari informasi mengenai sesuatu, pasti di laman tersebut ada gambar yang menyertainya kan, dan disinilah kita pilih gambar mana yang akan tampil di web kita atau di halaman kita. Mari kita pilih.
Nah, saya memilih ini. Misalkan Anda akan mengunggah berkas atau memilih berkas yang ternyata belum ada nih di pustaka media kita, maka unggah berkas sama saja seperti tadi, taruh berkas yang akan diunggah atau pilih berkas. Nah, karena di sini saya sudah mengunggahnya, maka saya akan menggunakan ini. Nah, tetapkan gambar unggulan. Di sini sudah. Nah, di sini ada opsi diskusi. Opsi diskusi di sini itu memberi opsi kita atau memberikan kita apakah web ini atau halaman ini memperbolehkan orang yang melihat atau orang yang mengunjungi laman kita itu boleh berkomentar atau tidak. Misalkan kita memperbolehkan mereka berkomentar atau memberikan saran, kita tinggal centang. Jika tidak dicentang juga tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Di sini yang terakhir ada atribut laman. Atribut laman di sini yang pertama ada template. Opsi template di sini yang pertama template bawaan. Template bawaan itu seperti ini. Misalnya kita coba pratinjau ya. Ini template bawaan. Desktop. Pratinjau di tab baru. Nah, untuk template bawaan akan tampil seperti ini. Ini tampilan dari template bawaan. Di sini adalah opsi diskusi. Kita tadi mencentang atau memilih untuk memperbolehkan orang yang akan mengunjungi web kita untuk berkomentar. Maka akan tampil seperti ini. Bila kita ke bawah lagi, nah, post-post terbaru ini akan menampilkan halaman-halaman yang telah kita posting atau halaman-halaman yang kita unggah sebelum atau sesudahnya. Komentar terbaru ini masuk atau sama saja dengan diskusi yang kita pilih tadi. Apakah kita memperbolehkan atau tidak, nanti akan dikomentar atau umumnya akan ditampilkan di dalam komentar terbaru. Dan arsip atau halaman-halaman yang telah diarsipkan kita, kategori di sini misalkan kita dalam sebuah web yang membahas tentang sekolah nih, membahas tentang sekolah, itu kan pasti ada eskul, organisasi, entah kegiatan luar, itu kan pasti kategorinya kan. Entah ada lagi misal kita web tentang web style, tentang woman style, skincare atau apa, itu kategori-kategori yang akan kita bikin di dalam web kita. Dan meta itu untuk informasi umum. Ini template bawaan. Coba kita coba template yang selanjutnya. Template cover. Template cover itu seperti apa sih? Coba kita lihat. Nah, untuk template cover itu gambar unggulannya itu berada di belakang atau di layar belakang atau latar belakangnya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk bagian bawah sama. Kita coba pilih yang satu lagi, full template. Coba kita diskusinya, kita tidak izinkan untuk berkomentar. Coba kita seperti apa? Nah, untuk full width, nah ini hampir sama dengan template bawaan. Oh ya, untuk gambar unggulan di template bawaan dan full width template itu gambar unggulannya berada di sebelah sini, tidak ada di latar belakang. Jadi latar belakangnya itu putih. Untuk bawah sama. Dan karena kita tadi tidak memilih untuk mengizinkan mereka berkomentar, maka tidak ada kolom komentar di web kita. Di sini saya akan mengizinkan komentar dan saya lebih suka menampilkan dengan template cover. Coba kita terbitkan. Untuk visibilitas saya pilih public, biar dapat dilihat siapa saja. Untuk terbit sesekali, atau bisa langsung terbitkan saat ini. Mari kita terbitkan.
Nah, jika sudah, mari kita lihat laman. Nah, di sini laman kita sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Tinggalkan balasan atau tinggalkan komentar. Sudah jelas? Ya, kembali. Nah, kita ke dashboard. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penjelasan yang mungkin membingungkan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih untuk mendengarkan sampai akhir. See you. Ya, di sini saya mau melanjutkan pembahasan yang disampaikan teman saya, yaitu Ulfa. Langsung saja mulai pembahasannya. Saya akan membahas tentang tampilan. Di sini tampilan terdiri dari banyak kategori, yaitu tema, ada sesuaikan widget, menu, latar belakang, dan penyunting tema. Ya, bisa dilihat ini rincian tema kelompok kita. Kelompok saya. Dan ini tampilan halamannya, bisa dilihat. Kita masuk ke widget. Nah, seperti yang dilihat, ada banyak kolom yang bisa kita cari. Blok sidebar, bisa dilihat. Kita masuk ke identitas situs. Nah, dalam sini ada logo, judul situs, dan slogan moto dari situs kelompok saya. Dan warna, skema warna bisa kita ubah antara terang, gelap, dan custom dan sebagainya. Terus saya lihat juga setengah otomisasi. Di bagian ini kita bisa menyesuaikan menu. Ya, ini tampilannya bisa dilihat sendiri. Kita masuk ke widget, ada blok sidebar maksud saya, terus folder 1, footer maksud saya, seperti footer 2, dan ini CSS tambahan, bisa dilihat sendiri ya. Kita mulai nge-reload dan ini bisa dilihat, kita bisa mengedit menu dan ada juga struktur menu. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bergading Sampamudi dari TI 18D7.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu plugin di WordPress dan bagaimana cara kerjanya. Plugin adalah kode yang dipasang atau plug di website berbasis WordPress. Dalam kalimat yang sederhana, plugin WordPress adalah ekstensi yang ditambahkan ke situs dan memiliki fungsi untuk memodifikasi dan mengembangkan fungsionalitas utama WordPress. Dengan plugin, Anda punya solusi terbaik dalam mengedit kode original WordPress. Tak perlu lagi mengkustomisasikan sejumlah kode yang hanya untuk mengembangkan serta memaksimalkan kemampuan WordPress. Plugin hanya perlu diunduh dan diinstal di website. Menggunakan plugin berarti memasukkan plug atau kode tambahan untuk memodifikasi kode original. Apabila suatu saat perubahan yang dilakukan tidak lagi digunakan, maka hanya perlu unplug atau kode dengan cara menonaktifkan plugin. WordPress menyediakan ribuan plugin baik yang berbayar maupun gratis. Mengaktifkan plugin yang sesuai tak hanya mengembangkan fungsionalitas situs dan memperbaiki pengalaman user, tapi juga mempermudah aktivitas dan pekerjaan Anda. Selanjutnya, mengenal peran pengguna di WordPress. Di WordPress ada beberapa tingkat peran pengguna yang berbeda dan terdiri dari administrator, editor, author, dan kontributor. Karena jelas ada perbedaan fungsi dan hak, maka kita tidak bisa asal membuat user di WordPress. Karena belum tentu si pengguna membutuhkan fungsi-fungsi tingkat lanjut, dan kalau tidak dijaga pemberian hak aksesnya bisa membahayakan keamanan situs. Maka dari itu, mari kita mengenal jenis peran pengguna yang ada di WordPress dan merupakan hierarkinya kepada seluruh user yang ada pada situs Anda dengan bijak. Administrator merupakan user dengan tingkat tertinggi di WordPress dan akan dibuat satu secara default saat Anda pertama kali menginstal WordPress. Editor, penyunting atau fokus user tingkat ini adalah melakukan kendali kualitas dan setiap posting atau konten yang dibuat sehingga ia bisa membuat juga mengedit setiap aspeknya. Author atau penulis, tingkat user yang hanya memiliki kemampuan menulis dan hanya bisa memodifikasi artikel kreasinya sendiri. Kontributor, user tingkat ini bisa membuat posting tapi tidak bisa mempublikasinya. Subscriber atau pelanggan, sedangkan tingkat ini hanya bisa membaca dan berkomentar saja. Sekian. Nama saya Surahman. Saya akan menjelaskan peralatan dan pengaturan dari WordPress. Di peralatan ada import, ekspor, kesehatan situs, ekspor data pribadi, dan hapus data pribadi. Di import, kita bisa mengimpor post, komentar, dan pengguna dari blogger, live journal, movable tipe dan tipe pet, dan seterusnya. Lalu di ekspor ketika Anda mengklik tombol di bawah WordPress akan menciptakan sebuah berkas XML untuk Anda simpan di komputer Anda. Jadi kalau diklik untuk berkas ekspor, maka akan muncul seperti ini, mendownload XML ini. Dan blogku ini nama situs saya. Lalu kita ke kesehatan situs. Di kesehatan situs kita bisa mengetes atau memeriksa kesehatan situs kita dan keamanan dan performanya. Lalu ekspor data pribadi. Di ekspor data pribadi kita memasukkan nama pengguna atau alamat email, lalu mengirim permohonan untuk mengekspor data agar diverifikasi permohonannya. Lalu dihapus data pribadi, caranya sama dengan ekspor.
dengan memasukkan nama pengguna atau alamat email, lalu kirim permohonan sampai diverifikasi permohonannya. Kita lanjut ke pengaturan. Di pengaturan ada umum, menulis, membaca, diskusi, media, permaling, dan privasi. Di pengaturan umum, kita bisa mengatur judul situs, slogan, alamat WordPress-nya, dan alamat situsnya. Juga bisa mengatur zona waktu, format tanggal, dan format waktu. Kalau sudah semua, kita simpan perubahan. Di menulis kita bisa mengatur penulisan ya. Di menulis kita bisa mengatur penulisan dari kategori postnya, format post. Lalu di membaca kita bisa mengatur pembacaan. Kayak ini tampilan beranda Anda. Ada 2 pilihan, post terbaru Anda dan halaman statis. Kalau statis kita bisa memilih berandanya, halaman contoh. Kita pilih post terbaru Anda. Bisa mengatur halaman blog dan bisa mengatur tampilan yang paling baru. Misalkan kalau halaman blog tuh 10 post dan tampilan paling baru tuh 10 objek, bisa kita rubah. Dan kita bisa mengatur post dalam feednya, bisa kita pilih sesuai dengan pilihan di sini. Kalau sudah, kita simpan perubahan. Di diskusi kita hanya mencentang saja sesuai keinginan kita, dari artikelnya, komentar, dan notifikasi email, dan seterusnya. Lalu di media kita bisa mengatur ukuran gambar, ukuran miniatur, ya ukuran tampilan grafis gitu. Dan di permaling kita bisa mengatur struktur URL custom. Contohnya kayak tanggal dan nama, bulan dan nama, numerik, dan nama tulisan, dan sebagainya. Lalu terakhir ke privasi. Nah, di privasi ini kita hanya bisa memilih 2 pilihan untuk privasi dan halaman contoh. Kalau sudah, kita klik gunakan halaman ini atau ciptakan halaman baru. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.